Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutars. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, Bro. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, dari kinerjanya sektor cryptocurrency, Bitcoin masih bertahan di area 102 ribuan, Bro ya. Dan harga terendahnya kayaknya di area 100 ribu something koreksinya, dan itu mantul kembali dan semoga saja dia nggak turun lagi di bawah level 100 ribu ya. Oke, mantap jiwa ya. Kalau kita lihat mayoritas untuk altcoin, Bro, mengalami koreksi harga. Nah, kalau kita lihat dari sektornya meme coin ya, dari sektor meme coin ya juga sama aja, Bro. Hari ini merah merona-rona alias meronta-ronta. Oke, buat teman-teman semua yang udah bisa memanfaatkan momentum kemarin yang taking profit ya, yang udah naik cukup signifikan, selamat, Bro, buat kalian semua ya. Selamat ya. Udah running profit dan hari ini kalian bisa DCI kembali. Wah, untuk Mondek ini gila ya, 504% Bro kenaikannya. Gila gila ya. Oke, mantap jiwa. Nah, coba kita lihat, Bro, ya, dari Bitcoin dominance terlebih dahulu. Ini adalah zona yang kita beri tanda beberapa hari yang lalu, di mana zona ini kemungkinan besar bisa menahan Bitcoin dominance. Dan ternyata saat dia menyentuh di zona yang kita beri tanda ini, Bro, Bitcoin dominance itu mengalami sedikit pemantulan ya, dengan membuat satu candle yang dikatakan bullish engulfing gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sini makanya market ini drop ya, market ini koreksi karena apa? Bitcoin dominance kembali ada rebound gitu, Bro ya. Semoga saja rebound daripada Bitcoin dominance ini nggak berkepanjangan, habis itu dia koreksi lagi ya. Kita coba lihat, Bro ya. Semisal kita ambil dari swing high-nya ya. Oke. Kita ambil dari swing high-nya sini. Aduh, susah ini. Bentar ya, Bro ya. Kita tarik ke sini. Oke ya. Kita coba ukur, Bro, dari swing high-nya. Swing high-nya kan ada di sini. Nah, kita tarik ke bawah sini, Bro, ya, sampai di swing low-nya. Nah, kemungkinan sampai mana dia akan rebound, bisa aja sampai di zona sini ya, antara 0,5 sama di area 0,6, yaitu aduh, hilang lagi. Bentar, Bro, ya. Sorry. Kita ukur ulang dari zona sini. Nah, dari sini aja. Oke, kita turunkan ke bawah swing low-nya. Oke, jadi dia bisa, Bro ya, untuk rebound sampai di kisaran sini, Bro, antara 0,5 ya itu. Nah, ini, Bro. Oke, kita ambil dari sini garisnya. Set. Nah, di zona sini kalau dia mau rebound kuatnya. Tapi ada zona di area 0,3 yang harus terjebol ya, dimana di situ ada area supply juga, Bro ya, yang kemungkinan di situ bisa memantulkan atau membuat tekanan agar Bitcoin dominance itu kembali turun. Nah, semisal Bitcoin dominance ini nanti turun, Bro, maka di sini prospek untuk kenaikan altcoin akan lebih mantap jiwa lagi. Oke ya. Kaskan lah ya, mungkin dia bisa koreksi sedikit lagi, Bro ya, sampai di zona sini di area 61%. Di sini kita akan melihat perform daripada altcoin mungkin akan ngaceng kembali. Oke. Nah, jadi di sini, Bro, ada 3 altcoin yang mungkin memiliki potensi atau prospek untuk mengalami kenaikan 1000%. Amin, semoga ya. Nah, jadi di sini, Bro, kalau kita lihat optimis bull run, 3 altcoin ini dinilai punya potensi melejit sampai ribuan persen. Nah, di mana beredar dari mayoritas proyek kripto lain yang mengandalkan teknologi blockchain. Hedra atau Habar justru menggunakan Hashgraph ya, struktur data alternatif yang diklaim lebih cepat dan efisien. Nah, pendekatan ini dinilai ideal untuk sistem pembayaran antar bank. Oke, Bro. Jadi di sini kalau kita lihat yang pertama itu ada SUI, Bro ya. Aktivitas nyata dan TVL yang meningkat drastis. Nah, untuk SUI sendiri, Bro, dia diprediksikan itu ya menjadi Solana killer gitu ya kan. Apakah prospeknya memang akan sangat-sangat bullish di kemudian hari? Semoga saja, Bro, mengingat ya token-token yang saat ini berbasis SUI ya, itu banyak yang hype juga ya, bisa dikatakan
token-token yang ada di jaringan Sui cukup sukses juga bro ya, meskipun belum sebanyak Solana. Nah, Solana harganya bisa mahal ya karena memang token ekosistem yang banyak tercipta di jaringan Solana ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat yang berikutnya adalah Chainlink bro ya, dimana pelopor Oracle yang semakin relevan. Nah, kalau bicara tentang infrastruktur penting di dunia kripto, Chainlink adalah nama yang hampir tak bisa diabaikan. Sebagai penyedia layanan Oracle, Chainlink memungkinkan blockchain untuk mendapatkan data dari dunia nyata. Oke, jadi 3 altcoin itu ada Habar, Sui, sama Chainlink bro. Nah, kalau kita lihat untuk Hedra atau Habar bro, harganya masih under $1, masih di bawah $1 ya. Hari ini mengalami penurunan sekitar 1,63%. Dan kalau kita lihat market cap juga turun ya, market cap ini udah lumayan lah di area 8 miliar. Oke. Terus kalau kita lihat dari segi circulating supply bro, ini udah lumayan banyak sekitar 42,23 billion. Nah, price target terdekat mungkin bro ya untuk Habar ini di area 0,5 itu masih possible dalam waktu dekatnya, dan semoga saja Habar ini bisa segera menyentuh di area tersebut. Berbicara tentang market ya, kita udah nggak meragukan lagi lah, Binance, Coinbase ya kan, Upbit bro itu udah melisting daripada si Habar ini. Mantap ya. Dan berikutnya kan Chainlink bro. Kalau Chainlink harganya udah lumayan agak mahal ya bro, sekitar $16 lah, $16,25. Hari ini ada penurunan sekitar 4,71%. Kalau kita lihat dari sentimen komunitasnya bro, kalian bisa melihat sendiri sekitar 87% ya komunitas daripada Chainlink ini masih prospek bullish bro ya. Mantap jiwa ya. Kalau kita berbicara tentang market udahlah ya, nggak diragukan lagi, Coinbase, Binance, Upbit ya, ini udah ngelisting daripada si Chainlink ini. Nah, kalau kita berbicara tentang circulating supply, nah di sini di bawah 1 billion bro. Jadi harapan daripada Chainlink mungkin sampai di kisaran harga berapa ya? Kali ini berada di kisaran 16 ya, mungkin sampai $20 it's okay lah bro, karena kalau kita lihat market capnya dia di area 10,68 billion untuk saat ini. Mungkin naik sampai di area 18 atau $20 masih bisa gitu bro. Amin, semoga dalam waktu dekat. Nah, berikutnya itu Sui bro. Kalau Sui kan dia kemarin sempat di area $4. Kali ini udah di bawah $4 ya, tepatnya di area 389. Karena secara overall market memang mengalami koreksi. Nah, untuk kalian semua yang ingin beli Sui, silakan kalian cari area supply and demand-nya atau area support and resistance-nya lah ya teman-teman ya, untuk menentukan area entry gitu. Untuk masuk lah ya kan, untuk mendapatkan minimal harga ya, bukan minimal ya, harga terbaik gitu bro untuk masuk. Oke, mantap jiwa ya. Mengingat kalau kita lihat dari sentimen komunitasnya untuk Sui sendiri bro, 85% bullish. Oke, 85% bullish. Kalau kita lihat secara overallnya, overview-nya bro, dimana untuk circulating supply itu di area 3,33 billion. Jadi prospek untuk Sui sampai di kepala $5 itu masih possible. Semoga saja dalam waktu dekat ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.